Halo, apa kabar? Kita kembali berjumpa di YouTube channel Bowo Sulaiman. Dan kali ini masih bekerja di rumah. Sebenarnya sih nggak kerja di rumah juga ya, lebih banyak santainya di rumah. Malamnya sebagai pekerja lepas yang selama setahun lebih berada di Bengkulu, memiliki bidang pekerjaan di dunia radio itu tidak semudah apa yang kita pikirkan kalau kita bekerja atau berada di kota besar seperti Jakarta. Tantangannya banyak di daerah, mulai dari mencari iklan yang susah, kemudian hal-hal lainnya menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi sendiri. Tapi alhamdulillah masih bisa survive ya sampai sekarang, dan dinikmati saja apapun kesusahan-kesusahan yang ada, karena saya yakin di balik kesusahan itu pasti ada jalan yang sudah akan diberikan yang terbaik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk teman-teman atau sobat Boss Channel yang masih beraktivitas di luar, mudah-mudahan saja diberikan kesehatan terus ya, selalu menjaga jarak aman atau social distancing, dan juga yang pasti jangan lupa memakai masker ya. Walaupun dalam beberapa minggu belakangan ini masker di Bengkulu agak-agak susah juga dicari, kalaupun dapat harganya mahal. Dan kalau baca di sosial media, di marketplace-nya di Facebook ada jual dengan harga yang luar biasa mahalnya. Dan inilah kesempatan orang untuk memperkaya diri sendiri, walaupun aduh, kayaknya kok tega-teganya ya orang seperti itu. Namun balik lagi, setiap orang kan punya pemikiran yang beda-beda. Namun jangan sampai kita menumpuk yang namanya masker, kemudian hand sanitizer, dan juga keperluan-keperluan lain yang dimana orang lain banyak membutuhkan. Yang pasti seperlunya saja. Mentang-mentang kita memiliki kemampuan, uang banyak, jadi kita bisa membeli sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya. Oke, yang pasti hari ini suasana seperti biasa. Kalau di kota Bengkulu sore-sore mendung dan terkadang hujan, dan malam hujan lumayan deras. Dan kalau siangnya panas terik luar biasa. Mudah-mudahan saja dengan panas terik yang luar biasa ini, yang namanya virus corona, cepat berlalu, menguap dan mati ya dengan panas matahari yang menyengat ini. Hari ini di beberapa gerai minimarket, dan mulai terjadi beberapa hari belakangan ini, gerai minimarket yang setiap beberapa meter ada dan mereka bersaing, masyarakat sudah mulai membeli kebutuhan pokok yang lumayan banyak, tidak seperti biasa. Walaupun tidak ada kesan panik buying, tapi mereka memang kelihatan keranjang yang mereka beli itu lumayan penuh, dan terkadang bolak-balik ke kasir dari tempat belanja ke tempat pembayaran gitu ya. Dan memang sekarang ada peraturan di minimarket tersebut, minimal maksimal dua untuk membeli minyak goreng gitu ya. Minyak goreng yang seharga 23 atau 25.000 2 liter itu hanya dua plastik saja boleh dibeli, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan yang menarik juga, ternyata banyak gula pasir yang ternyata memang udah habis. Kalaupun pengen beli gula pasir itu harus pergi ke pasar tradisional, baru di sana masih banyak. Dan yang menarik adalah sewaktu banyak orang berbelanja di minimarket tersebut, ada ibu-ibu dan anaknya yang keseharian mereka mengambil plastik minuman atau juga kantong-kantong plastik yang ada di seputaran rumah-rumah kita, dan mereka membawa kantong yang besar gitu ya. Dan itu adalah pemandangan yang kontras sekali saya lihat saat itu. Dan mereka di luar pun seakan-akan melihat bahwa waduh, ternyata banyak sekali orang yang sudah berbelanja, udah nyetok makanan, dan masih banyak lagi. Sementara ibu-ibu dan anak-anak ini cuma mengandalkan plastik-plastik bekas, nanti dia kumpulkan dan akhirnya mereka jual lagi untuk mendapatkan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan saya yakin ini adalah pemandangan yang sering kita lihat ya, bahwa ternyata di antara banyak masyarakat yang hidup serba berkecukupan gitu ya, ternyata banyak juga masyarakat yang ternyata di bawah garis kemiskinan atau biasa-biasa saja, dan mereka harus berusaha secara maksimal setiap harinya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, walaupun itu hanya sekedar untuk mengisi perut saja, dengan mengambil sisa-sisa minuman plastik dan segala sesuatu dari tempat-tempat sampah. Dan itu adalah pemandangan yang biasa kita lihat sehari-hari.
Dan ini juga membangun kesadaran kita bahwa sebenarnya dalam kondisi seperti ini memang kita termasuk orang yang harus bersyukur ya, karena masih banyak lagi orang di luar sana yang hidup dari serba kekurangan, mengemis di sana sini, mengais rezeki di sana sini, dan itu tidak mudah. Dan mereka pun bertaruh hidupnya setiap hari. Nah, jadi wajar ya kalau orang yang berserba berkecukupan, yang banyak uangnya, yang bilang, aduh enak kita lockdown saja. Padahal tidak semudah itu. Kalau kita memiliki tabungan yang banyak, memiliki simpanan yang banyak, mungkin kita bisa nyetok makanan yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang ternyata hidup serba kekurangan? Ketika mungkin ada pembatasan ruang gerak mereka untuk mencari nafkah, mereka akan merasakan nanti kelimpungan dan kesusahan yang amat sangat yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, jadi mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah tidak usahlah panik buying berlebihan, membeli barang-barang ini itu yang tidak diperlukan gitu ya. Apalagi kalau kita merasa mampu, kita beli antiseptik banyak-banyak, sanitizer berlebihan, kemudian masker kita borong semua, dan itu kepekaan sosial kita bisa dibilang kurang, karena masih banyak lagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Memang si rasa empati itu tidak mudah, karena memang ditimbul dari kesadaran setelah melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang memerlukan masker, masih banyak orang yang memerlukan sanitizer, dan kita pun seharusnya bisa membeli seperlunya dan seadanya saja. Dan di saat inilah kesadaran untuk kalau menolong itu ya sudah mulai kerasa ya, banyak sekali masyarakat yang membantu, yang berdonasi di sana sini, dan ini adalah satu upaya agar paling tidak penyebaran virus corona ini bisa diperlambat gitu ya, dari hari ke hari, bukan tambah banyak. Dan yang pasti satu kecemasan juga sih kalau saya sekarang ini adalah saya memiliki ibu, juga kakak dan keponakan yang ada di Cimahi, Bandung. Nah, kecemasannya adalah mereka itu pendatang dan tinggal di sana di saat Jawa Barat juga sedang siaga akan COVID-19 ini. Kekhawatirannya adalah apakah harus pulang ke Bengkulu atau tetap stay saja di rumah. Dan akhirnya kemarin setelah berdiskusi cukup panjang, dan akhirnya saya berkomunikasi dengan teman yang juga seorang perawat ya, Mbak Fajar yang ada di Semarang. Apa kabar Mbak Fajar? Mbak Fajar ini menyarankan lebih baik stay aja dulu di Cimahi, jangan pulang ke Bengkulu sampai suasana sampai kondisi memungkinkan gitu ya. Dan akhirnya komunikasi dengan saya dan kakak pun berlanjut dan diputuskan untuk tetap stay di Cimahi, Bandung, karena memang ada suatu hal yang cukup mengkhawatirkan saya, karena di sana ponakan memiliki bayi yang baru 40 hari dan ibu yang usianya sudah di atas 70 tahun. Apabila dipaksakan mereka pergi ke Bengkulu, misalnya dari Bandung naik travel ke Soekarno-Hatta naik pesawat ke Bengkulu, nah ditakutkan nanti kita tidak tahu ya dalam perjalanan, nanti ada hal-hal yang tidak inginkan, dan ditakutkan mereka adalah carrier dari COVID-19 ini ketika di Bengkulu pun akan menderita dan akhirnya akan menyebar kemana-mana. Dan akhirnya inilah yang dipikirkan sekarang. Mereka pun sudah menyiapkan makanan yang cukup, pampers, susu bayi, semuanya, karena memang yang disediakan itu ada 4 orang yang di sana termasuk 1 bayi. Dan ini menjadi satu kekhawatiran saya juga, karena memang ibu itu tidak pernah jauh-jauh itu pergi dari Bengkulu ke daerah lain gitu sampai 3 minggu, sebulan, dan sekarang sudah hampir mau sebulan. Dan saya pun di tengah kecemasan ini hanya bisa berdoa semoga saja semuanya baik-baik saja, karena bagaimanapun juga tidak mudah ya dengan kondisi seperti ini, karena banyak mahasiswa, pelajar yang dari luar kota yang ingin pulang tapi ditahan, disarankan untuk tetap saja tinggal di kos, di asrama, sementara banyak orang tua yang di kampung halaman cemas dengan anak-anak mereka. Tapi bagaimanapun juga kondisi seperti ini ya harus dihadapi, dan mereka pun bisa mempersiapkan diri mereka agar mereka tidak pergi kemana-mana, di rumah saja dengan kecukupan logistik yang ada. Jadi kecukupan logistik ya, jangan sampai menimbun atau juga membeli sesuatu yang tidak perlu, itu dia penting banget. Dan ya itu tadi, saya cuma bisa berdoa saja semoga ibu saya, kakak, keponakan, dan bayinya sehat-sehat saja, baik-baik saja di sana, dan mereka sudah mempersiapkan bahan makanan semuanya untuk 2 minggu sampai 3 minggu ke depan, sampai menunggu suasana yang kondusif. Apalagi
3 minggu, 4 minggu lagi kita sudah mau memasuki puasa Ramadan. Mudah-mudahan saja sebelum puasa mereka bisa pulang ke Bengkulu. Saya harapkan seperti itu, karena memang yang paling saya cemaskan adalah ibu saya yang memang pengen cepet-cepet pulang ke Bengkulu karena nggak tahan dengan berita dan suasana seperti ini. Apalagi di Bandung, apalagi di Jawa Barat ya, ini masuk dalam provinsi nomor 2 terbanyak terkena COVID-19 yang ada di Indonesia. Tapi mudah-mudahan saja himbauan dari gubernur di sana, Pak Ridwan Kamil, benar-benar dipatuhi oleh masyarakat agar semuanya tidak terkena yang namanya virus corona. Ucapan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, TNI Polri, atau mereka yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat yang terinfeksi virus corona ini. Bayangkan, dengan berat hati keluarga mereka tinggalkan, dan ada mereka yang mempertaruhkan nyawa, sampai-sampai ada beberapa dokter dan perawat yang harus meninggal dunia karena juga ikut terkena dari COVID-19 ini. Dan bisa kita bayangkan kalau mereka adalah bagian dari keluarga kita, pasti rasa sedih yang amat luar biasa. Namun ada satu kebanggaan bahwa kita menjadi pahlawan kemanusiaan. Apresiasi ini jangan sampai di sini saja, kita juga bisa menjadi relawan kalau bisa itu memungkinkan, atau juga paling tidak melalui doa saja, atau membantu apa yang kita bisa atau apa yang kita punya, seperti menyumbangkan dana untuk membeli masker atau disinfektan dan masih banyak lagi, ataupun juga hanya di rumah saja dengan work from home, ataupun juga tidak pergi keluar rumah apabila benar-benar tidak penting atau tidak perlu. Social distancing juga penting banget, dan itu adalah salah satu cara untuk membantu pemerintah. Oke, yang pasti kekhawatiran dan juga kecemasan ini pasti akan dialami oleh siapa saja, termasuk juga saya ya. Namun bagaimanapun juga jangan sampai kecemasan ini berlebihan dan akhirnya menimbulkan rasa panik. Karena bagaimanapun juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kecemasan atau rasa panik adalah jangan menonton televisi terlalu lama. Terkadang ada orang yang penasaran, pengen tahu berapa jumlah korbannya, apa saja yang terjadi sekarang. Akhirnya setiap hari nonton di televisi, di depan pesawat televisi, dan akhirnya rasa kepanikan itu sedikit demi sedikit mulai muncul gitu ya. Kalau bisa sekali-sekali saja boleh nonton, dan dipersempit aja untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya kalaupun tidak terlalu penting. Dan yang pasti kita berusaha menenangkan seluruh anggota keluarga yang ada dan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif tentunya. Oke, itu dia vlog di kali ini, dan terima kasih yang udah nyasiin. Walaupun mungkin ada kekurangan di sana-sini, mohon maaf. Karena memang ini adalah jarang-jarang ini ya saya bisa seperti ini. Karena memang rasa tidak pede itu ternyata bisa mengalahkan semuanya. Dan mudah-mudahan saja vlog ini bermanfaat gitu ya. Dan teriring salam buat teman-teman saya, terutama yang ada di Singapura sana, apa kabar? Kemudian di Malaysia yang sekarang sudah lockdown di sana. Teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di Singapura, saya titip salam ini dari Kota Bengkulu. Semoga sehat-sehat selalu, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada dimanapun ya. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dijauhkan dari virus corona. Ya pasti semangat untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa ya, seperti biasa saya minta subscribe-nya, like, comment, share, dan hal-hal lainnya apabila diperlukan. Kalau nggak perlukan, anggap aja ini nggak ada gitu ya, cukup dilewatkan saja. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Selamat beraktivitas, selamat bersantai di rumah, bye-bye.